Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara yang selalu dinantikan tiap minggunya, SDS Sore bersama Santri. Bersama saya Sofia Aulia. Pada episode kali ini kita akan mengusung tema menumbuhkan semangat juang dalam berdakwah. Telah hadir narasumber kita pada sore hari ini. Beliau merupakan Ketua Majelis Pembimbing Santri Putri Pondok Pesantren Al Mujahidin Balikpapan. Nama beliau pula sudah tak asing lagi di telinga para alumni, khususnya Santri Putri dan santri pondok kita. Beliau adalah Ustazah Hayu Nurdinia. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Sofi? Alhamdulillah baik juga. Sama-sama. Gimana? Kira-kira ada kesibukan apa nih belakangan Ustazah? Untuk saat ini sibuk ngajar. Sibuk aja. Karena iya. kan memang tugas kita kan sebagai guru ya sibuk ngajar. Iya. Iya. Sesuai dengan tema kita hari ini Iya. tentang dakwah. Iya. Yang mana Ustazah ini kan sudah lama berkecimpung di dalam dunia dakwah, apalagi di Muhammadiyah. Insya Allah. Nah, untuk memulai dakwah itu kan pasti ada langkah awalnya. Bisa ceritakan Bu, apa langkah awal yang dilakukan ketika memulai dakwah? Oh, ya. Kalau untuk dakwah, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan, dakwah itu sendiri kan pengertian dari kata da'a yaitu dakwatan, yang disitu artinya menyeru atau mengajak, ya. Yang mana kita sebagai seorang muslim tentunya kita paham sekali bahwasanya tugas dakwah yang pertama kali Allah perintahkan itu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iya ilallahi bi'idnihi wa sirajan wa munira. Ya, jadi di situ Allah memerintahkan kepada Nabi, karena kata Allah sendiri, hai Nabi, aku utus engkau untuk sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan memberikan suatu nadhir, yaitu peringatan, dan serulah kepada Allah atas izin Allah. Dan di situ dijelaskan sirajan wa munira, untuk menjadikan suatu penerangan untuk umatnya. Maka kalau saya melihat di sini bahwasanya dakwah itu Allah tugaskan kepada Nabi kita. Kita sebagai umatnya tentunya juga ingin menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi kita, yaitu dakwah. Saya memulai dakwah itu tentunya harus bekal ilmu dulu. Betul enggak? Karena orang untuk berdakwah itu tidak hanya modal semangat, tentunya dengan ilmu. Maka ketika saya belajar di pondok tahun 1984-85, di situ mulai saya termotivasi. Karena begitu saya masuk pondok itu kan saya belajar hadis. Hadis mungkin Sofi kenal juga. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seorang, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang akan dilakukan oleh orang-orang yang diberi petunjuk kebaikan. Saya termotivasi saat itu dengan hadis itu yang waktu saya masih kelas 1 SMP. Oh, berarti kalau kita menunjukkan kebaikan kepada saudara-saudara kita, Masya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Nah, makanya itu termotivasi dengan diri sendiri. Belum waktu saya belajar masih kelas 1 SMP, ada suatu kata-kata mutiara, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Makanya saya langsung saat itu wah, ini saya belajar nih, saya harus belajar sungguh-sungguh bagaimana supaya saya bisa menyampaikan ilmu. Karena kalau nggak menyampaikan ilmu kan nanti laksana pohon yang tidak berbuah, kan rugi ya. Iya, rugi. Sofi belajar di pondok tapi cuma hanya untuk diri sendiri. Katanya kalau tidak diamalkan tidak sebagaimana pohon yang tidak berbuah. Makanya langkah awal saya untuk mewujudkan cita-cita ibu sebagai seorang untuk mengajak kebaikan atau dakwah tentunya adalah dengan ilmu lebih dahulu. Itu. Nah, itu tadi langkah awal yang Ustazah katakan, kalau misalnya beliau pernah dapat satu kata mutiara ketika SMP dan hadis juga. Iya, sama hadisnya. Terus
kan itu ada waktunya ya Ustazah. Maksudnya Ada waktu mulainya. waktu mulai untuk Untuk berdakwah. Kapan Ustazah mulai tergerak untuk berdakwah? kalau mulai tergerak untuk dakwah sejak kecil. Alhamdulillah kalau keluarga ibu itu selain pendidik juga pendakwah. Jadi kami waktu masih kecil-kecil, waktu masih SD itu kalau orang tua dapat tugas dakwah keluar kota atau keluar mana itu kami anak-anak diajak. Mungkin itu bagian cara orang tua kami mendidik anak-anaknya supaya mengenalkan untuk paham akan tugas seorang muslim, yaitu mensyiarkan dakwah Rasulullah. Jadi sebenarnya saya sejak kecil, tapi makanya begitu orang tua punya prinsip anak-anak orang tua orang ibu itu harus ke pondok. Nah itu makanya ketika saya masuk tadi saya langsung semangat sekali, karena prinsip saya begini, saya punya ilmu saya amalkan. Apalagi tahun 80-an itu orang yang masuk pondok kan nggak sembarangan, dibanding sekolah umum biayanya lebih mahal. Makanya saya berpikir karena ibu dari desa, yang di desa saya itu mungkin yang mondok tuh baru keluarga saya, keluarga ibu, ada sama teman satu. Banyak teman-teman yang mau mondok tapi belum bisa. Maka prinsip saya saat itu begini, saya pulang harus menyampaikan kepada teman-teman saya yang tidak bisa mondok. Jadi saya minimal mengamalkan ilmu, menyampaikan dakwah itu hanya kepada teman-teman dulu. Kepada teman pertama. Iya itu. Jadi saya kalau punya ingin dakwah itu sejak kecil karena saya memang dibesarkan dalam keluarga yang memang yang sudah biasa dakwah gitu. Makanya yang pertama saya kali ingat, saya kalau liburan sekolah di pondok itu saya pulang bawa buku bahasa Arab, bawa buku mutolaah, kemudian bawa buku mahfudat. Kenapa saya bawa buku itu? Karena tadi saya punya niat, saya ingin mengamalkan ilmu. Maka ketika saya sudah pulang kalau liburan itu di rumah, biasanya kalau pondok kami kan 10 hari sebelum Ramadan sudah libur. Jadi liburannya selama Ramadan. Disitulah saya mengajarkan adik-adik saya. Saya ajari dari bahasa Arab, hadadzalika, biar tidak jenuh. Saya selingi cerita-cerita kayak mutolaah. Dalam mutolaah itu kan selalu ada hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya. Nah, rupanya adik saya tuh cerita-cerita sama temannya. Saya ngaji sama mbakku. Alhamdulillah dari situ banyak yang ikut ngaji. Makanya ibu kalau liburan tuh liburan tuh momen yang ditunggu-tunggu oleh adik saya dan teman-temannya. Karena mendengarkan. Nah, cerita. jadi saya mulai dari situ, saya mulai dakwah tuh kecil-kecilan, mulai dari keluarga, teman. Begitu saya sudah lulus dari pondok, saya kan diutus di sini tahun 1991. Sama Pak Rusdiman diminta ngajar di sini. Nah, ketika di sini Masya Allah ya, tentunya keadaan pondok kita belum seperti ini, masih sangat prihatin. Namun yang menjadi tantangan ibu saat itu, Bapak pimpinan almarhum Pak Rusdiman itu menyuruh kami ngisi pengajian ibu-ibu. Biasanya kalau di pondok kita ceramahnya kan sama teman-teman. Masya Allah, ayo besok ngisi pengajian. Nggak mau kan kita harus menghafal materi dengan baik, karena yang mau kita isi ceramah adalah ibu. Bahkan pernah juga dijadwalkan ngisi kultum ketika habis sholat tarawih di masjid besar. Jadi jamaahnya nggak cuma ibu-ibu, sama bapak-bapak, sama masyarakat. Saya sama Bu Rowe itu kalau dapat tugas ngapalnya juga lumayan. Jadi, nah saat itu mulai saya lagi tertantang. Oh rupanya mau dakwah itu nggak gampang ya, harus punya ilmu. Nah maka begitu saya sudah setahun di sini, saya izin sama Pak almarhum Rusdiman, saya cukup setahun sekali saja ngabdi di pondok, meskipun saat itu Bapak pimpinan almarhum Rusdiman minta 2 tahun. Saya bilang, saya mau belajar dulu. Bismillah, saya kuliah ngambil jurusan dakwah. Nah disitulah saya akhirnya tahu tentang bagaimana seorang dai, strateginya, apa saja ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai, dan dakwah itu nggak harus selalu ceramah dan lain sebagainya. Nah saya kuliah ngambil diploma 2 khusus untuk masalah tentang ilmu dakwah di Jakarta Pusat, tempat di Dewan Dakwah ya, Islam Indonesia, Muhammad Nasir waktu itu ya. Luar biasa ya. Jadi ya tentunya saya sejak kecil sudah punya keinginan, tapi saya bekali dengan belajar tadi. Tadi Ustazah udah cerita kan kalau dalam berdakwah itu nggak gampang. Bagaimana cara Ustazah menghadapi halangan dan rintangan tersebut? Dalam berdakwah, sebagaimana kita ketahui, orang mukmin itu kan juga tidak lepas daripada
ujian. Betul nggak? Salah. Iya. Kita orang beriman belum dikatakan beriman kalau belum diuji. Sebagaimana mungkin Sofi pernah dengar dalam surat, yaitu surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Di situ jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanallahu alladziina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Jadi di situ, apakah kalian mengira bahwasanya orang yang mengatakan beriman itu tidak akan diuji? Ya enggak? Iya. Padahal orang yang mengatakan beriman itu pasti akan diuji. Kenapa? Akan diketahui orang itu baik dan tidaknya setelah adanya ujian. Orang berdakwah itu nggak lepas daripada ujian. Rasul kurang apa tantangan dalam dakwah? Iya. Tahu sendiri kan? Iya, luar biasa. Rasulullah, para sahabat. Nah tentunya kita juga ada tantangan. Namun ketika kita berdakwah diniatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, ya, dan kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah, maka ketika ada tantangan-tantangan dakwah tadi, insya Allah kita akan sabar menyikapinya. Dan kita harus ingat, Sofi, kalau dakwah itu tugas kita tuh hanya menyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Urusan hidayah urusan Allah. Kita tidak bisa maksakan kamu harus ikut, tidak bisa. Makanya kalau kita berdakwah, jangan terlalu berharap banyak pengikutnya, tuh jangan. Yang penting bagaimana kita bisa menyampaikan dakwah dengan baik. Kemudian kita juga bisa istiqomah dalam berdakwah sampai kita meninggal. Terkadang ada orang-orang yang punya tujuan tuh hanya ingin apa? Mencari orang yang banyak-banyak. Tapi begitu nanti dia nggak dapat umat, nanti putus asa. Saya nggak mau dakwah lagi, nggak ada yang ikut sama saya. Tidak boleh begitu. Kalau memang niatnya karena Allah, ya enggak, kita apa? Harus sampai kapanpun kita berdakwah, bahkan sampai mati pun kita lakukan. Karena sebagaimana kita ketahui, Rasul saja tidak punya hak untuk berhidayah, ya enggak? Tidak bisa. Urusan ini urusan Allah. Jadi Sofi atau nanti pun siapapun kalau berdakwah, ikhlas karena Allah, ya. Jadi jangan takut, kita juga dalam berdakwah itu tidak banyak pengikutnya, karena tujuan kita bukan banyak umat untuk mengikuti, namun bagaimana bisa menyampaikan dakwah kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang harus kita lakukan untuk membekali diri, selain kita ikhlas, harus sabar. Itu harus sabar, kuncinya itu sabar. Nah, selain sabar juga perlu kita meningkatkan ibadah. Lah kalau kita berdakwah nggak meningkatkan ibadah, susah. Kenapa? Porsi ibadah kita harus banyak dibanding mungkin dengan orang-orang aktivis dakwah. Karena tanpa pertolongan Allah, ya, kita tidak akan bisa kuat. Kadang-kadang kan dalam berdakwah kan ada yang menghina, ada yang mengejek, ya enggak? Banyak. Makanya kalau dalam berdakwah nggak boleh takut dibenci sama manusia. Yang harus kita takutkan, takut kalau Allah marah dan takut kalau kita dibenci oleh Allah. Nanti kalau Sofi takut dibenci sama teman, begitu dakwah sebentar baru diolok langsung berhenti, nggak jadi, ya sudah. Jadi itu ya. Jadi intinya dalam menyikapi tantangan dakwah tuh harus ingat tujuan awal kita, yaitu karena kita dakwah karena Allah, sabar. Ya, jadi apapun itu ujian harus kita hadapi, dan dalam berdakwah itu tidak pernah lepas daripada ujian. Karena ujian itu sebenarnya bagian daripada proses Allah mendidik kita. Sabarkah kita? Ya enggak? Kadang-kadang kan kalau belum diujikan, kadang-kadang belum tahu kesabaran kita. Sampai sejauh mana sih keikhlasan kita? Nabi Nuh kurang apa sabarnya? Hampir 900 tahun lebih. Yang ikut banyak atau sedikit Nabi Nuh? Sedikit. Tetap berdakwah enggak? Tetap. Nah, Rasulullah dakwah berapa tahun coba? Kurang lebih 23 tahun. Baik di Mekah maupun di Madinah. Itu kurang apa tantangannya? Namun Rasul sampai hayatnya, sampai beliau meninggal dalam keadaan masih tetap berdakwah. Jadi dakwah itu udah ada cutinya sebenarnya. Loh iya, nggak ada cutinya. Itu.
tadi Ustazah tuh ada nyebutkan istiqomah. Mm-mm. Nah, apa yang memotivasi Ustazah untuk tetap istiqomah dalam berdakwah? Untuk bisa istiqomah dalam berdakwah itu selain tadi meluruskan niat, tentunya adik-adik dalam melakukan satu kebaikan atau amal ibadah pasti yang kita cari adalah lihat adalah motivasinya, keutamaannya. Ya enggak? Keutamaan berdakwah itu apa? Nah, kan tadi sudah saya jelaskan. Barang siapa dalam satu hadis mandala ala khairin falau mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka akan dia dapatkan kebaikan sebagaimana orang yang mengerjakan. Maka yang membuat ibu istiqomah dalam berdakwah karena ibu tertarik, wah semakin saya banyak memberikan ya, kebaikan, menyeru kepada kebaikan, nanti kalau semakin banyak yang melakukan otomatis kan apa? Sebagai amal jariah. Meskipun ibu nanti sudah tidak ada, tapi karena ibu pernah mengajarkan, pernah menyerukan kebaikan, ngajak suruh sholat, suruh ngaji, amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata misalnya Sofi nanti punya anak, nanti menyerukan kepada anaknya Sofi, kepada teman-temannya, kepada siapa cucu-cucunya. Meskipun ibu sudah tidak ada, tuh pahala ngalir terus. Itu yang membuat motivasi ibu. Ya. Dan diantaranya, mengapa ibu kok tetap istiqomah sampai sekarang untuk dakwah? Karena ibu paham kalau dakwah itu bagian daripada apa? Melanjutkan yaitu tugas Rasul. Kita tidak? Betul. Iya, sangat mulia sekali tugas ini. Ya. Makanya ibu tidak merasa kalau ada tantangan tuh merasa capek lah, tidak. Karena memang kita memang diciptakan oleh Allah kan memang untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah dan bersusah payah. Artinya kita bekerja ya. Kalau di sini berdakwah mau sukses ya bersungguh-sungguh. Gitu. Jadi intinya supaya memotivasi kita dalam berdakwah atau dalam beramal apapun, di antaranya selain niat yang ikhlas tadi, tentu kita harus tahu keutamaannya. Dan yang lanjutnya lagi tadi kita tahu itu kita melanjutkan tadi apa? Tugas Rasul. Dan yang lebih bagusnya lagi, kalau kita menjadi seorang penyeru kebaikan itu termotivasi menjadi orang baik. Karena kadang-kadang apa? Ketika kita mengajak kepada kebaikan, kalau kita mau berbuat macam-macam kan yang nggak baik kan mikir, saya itu habis mengajak kebaikan nih, otomatis kan kita akan ngerem diri. Berarti apa? Akan memotivasi diri menjadi orang baik. Karena kan apa? Menahan dari hal-hal yang tidak baik. Silakan. Nah, tadi kan Ustazah sudah bahas tentang dakwah, udah banyak berbagi cerita. Mungkin teman-teman mau mulai termotivasi untuk memulai dakwahnya sendiri. Bisa kasih tips bagaimana cara kita untuk menumbuhkan semangat juang dalam berdakwah? Ya. Dalam mendakwah itu nggak hanya modal semangat ya. Kalau cuma modal semangat aja banyak orang semangat, saya takbir, Allahu Akbar, dakwah. Tapi nggak mau belajar. Nah makanya ya untuk menjadikan motivasi supaya tetap semangat berdakwah tadi itu tahu keutamaan dalam berdakwah. Ya. Dan bahwasanya dalam menjalankan dakwah itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya dakwah itu akan menjadikan sebagai lahan amal jariah. Kita mendakwai satu orang itu nanti kepada orang lain terus bersambung, masya Allah, itu investasi kita, ya kan? Itu. Jadi yang pasti kalau para sahabat mereka semangat untuk melakukan dakwah Rasulullah, kita sebagai pengikutnya juga tidak boleh kalah semangatnya, ya. Apalagi sebagai santri di pondok ini kan sudah diajarkan jadi ISA, jadi IPM, OPPM. Kita sering menghimbau jadikan pengurus yang ada di pondok ini sebagai lahan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa bayangkan yang pengurus bangunkan kalau sholat subuh, belum yang mengingatkan sholat duhur, belum ngajak ngaji, itu melakukan suatu proses untuk latihan untuk menyeru kepada kebaikan. Insya Allah kalau sudah terbiasa kita menggerakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, nanti otomatis dengan sendirinya kita tuh akan apa? Termotivasi terus untuk selalu melakukan kebaikan. Jadi pesan ibu tadi apa? Kiatnya untuk tetap semangat, tahu keutamaan akan menjadi seorang dai. Kalau nggak tahu keutamaannya nggak semangat, ya kan? Iya. Nggak semangat. Coba Sofi, semangat supaya belajar yang baik tuh kan tahu. Oh saya kalau punya ilmu yang bagus maka amal ibadah saya akan bagus.
Karena biasanya kan dalam suatu amal itu diutamakan dengan ilmu dulu. Tanpa ilmu maka apa? Bisa kita salah langkah, ya kan? Alhamdulillah, itu tadi cerita dari ustazah kita. Beliau telah memberikan cerita yang luar biasa untuk kita. Beliau juga telah membagikan tips dan trik untuk kita memulai dakwah kita. Nah, semoga ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada ustazah telah menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk Semoga hadir. bermanfaat. Iya. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah menonton acara kita. Nantikan SBS di minggu-minggu berikutnya yang pasti dengan bintang tamu dan narasumber yang lebih menarik lagi, lebih wow lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Sofia Aulia pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.